Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai perseroan atau corporation, mata kuliah Akuntansi Lanjutan pertemuan minggu ke-13. Nah, materi ini saya ambil dari buku yang kita pakai, bab 7 halaman 111. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama mengenai definisi dari perseroan terbatas atau sering disebut PT. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya itu terkumpul dari berbagai saham. Jadi modal perusahaan PT ini dia terdiri dari saham-saham gitu yang dimiliki oleh banyak orang, banyak masyarakat gitu. Tergantung dari jenisnya, apakah PT tersebut terbuka atau tertutup. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, di mana setiap pemiliknya itu memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Jadi setiap pemilik saham PT ini dia ditentukan kepemilikannya itu dari jumlah atau banyaknya lembar saham yang dimiliki. Nah, di mana lembar saham yang menjadi modal pembentukan PT itu bisa diperjualbelikan. Jadi bisa diperjualbelikan dan bisa berganti kepemilikan gitu. Karena kan ketika seseorang menjual maka nanti saham tersebut bisa dibeli oleh pihak lain gitu. Sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Jadi hanya kepemilikannya saja yang berganti tangan. Perusahaan itu tetap berdiri, namun kepemilikannya itu berbeda orang. Nah, PT ini dibentuk minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris. Jadi untuk membentuk sebuah PT itu biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih dan harus ada notaris yang nantinya itu akan membuatkan akta perusahaan. Nah, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Oke, kemudian ciri-ciri PT. Yang pertama adalah PT didirikan untuk mencari keuntungan. Ini hampir semua perusahaan memang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang memang tujuan utamanya itu bukan mencari laba gitu. Misalnya ada perusahaan nirlaba atau misalnya yayasan, terus organisasi atau lembaga kemasyarakatan atau LSM gitu. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan tersebut untuk tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Sedangkan kalau perusahaan secara umum biasanya itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, sehingga karena untuk mencari keuntungan ini, sehingga PT itu memfungsikan diri mereka sebagai memiliki fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Kemudian, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual. Jadi, PT itu ketika ingin mendapatkan modal maka dia bisa menjual saham yang dimiliki atau bisa juga menerbitkan obligasi, di mana obligasi kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya bahwa memang perusahaan itu bisa mendapatkan tambahan modal dengan menerbitkan obligasi gitu. Atau selain obligasi, alternatifnya adalah bisa menerbitkan saham. Kemudian perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara karena memang PT ini tapi PT ini tetap harus tunduk pada peraturan di mana negara itu berada, tapi memang tidak diberikan modal dan sebagainya gitu. Jadi intinya PT ini dia berdiri sendiri sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sendiri tanpa bergantung dari negara, namun tetap mengikuti peraturan dan mematuhi regulasi-regulasi yang ada di negara tersebut. Kemudian ada istilah di PT itu ada istilah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham ini biasanya dilakukan setiap tahun, jadi setiap tahunan, tapi bisa juga dilakukan di tengah-tengah tahun gitu, misalnya untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi biasanya dikatakan sebagai RUPS LB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, di mana misalnya ada pemberhentian direksi atau pengangkatan direksi baru, nah maka dilakukanlah Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi kalau misalnya untuk rapat tahunan biasanya dikatakan sebagai rapat umum pemegang saham yang mana dia itu bisa juga untuk menentukan kekuasaan tertinggi, bisa juga RUPS ini menentukan berapa dividen yang akan dibagikan dan sebagainya. Kemudian setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Jadi tanggung jawabnya seorang pemegang saham itu sebatas berapa persen sih kepemilikan mereka gitu di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua terakhir, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Jadi dividen ini merupakan bentuk
pengembalian atau bentuk penghasilan dari pemegang saham yang memiliki saham perusahaan, nantinya dia akan mendapatkan dividen gitu. Sedangkan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita membeli obligasi, maka kita akan menerima bunga kan ya, bunga berupa pendapatan bunga. Sedangkan kalau kalian memiliki saham, maka kalian akan mendapatkan pengembalian atau hasil dari pembelian saham kalian itu berupa dividen. Nah, di sini di PT itu sendiri ada dikatakan sebagai direksi, di mana direksi ini merupakan pemimpin utama perusahaan PT. Jadi yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan adalah direksi, yang mana direksi ini merupakan orang kepercayaan dari pemegang saham. Jadi nanti yang menjalankan usahanya adalah si direksi, yang memiliki modal atau memiliki perusahaannya adalah pemegang saham. Kemudian materi selanjutnya adalah jenis-jenis PT atau jenis-jenis perseroan terbatas. Di sini ada beberapa, ini sumbernya saya ambil dari website ini ya. Yang pertama adalah PT terbuka atau perseroan terbatas terbuka, di mana PT terbuka ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah IPO. IPO itu merupakan initial public offering, jadi dia sudah menjual saham mereka ke bursa saham gitu. Bursa saham di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Dulunya itu ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun kalau nggak salah di tahun 2007 mereka digabung menjadi satu bursa dan terbentuklah Bursa Efek Indonesia yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Di mana ketika sebuah PT itu dikatakan terbuka, maka PT ini sudah mendaftarkan saham mereka ke ke Bursa Efek Indonesia tersebut gitu, atau sering disebut BEI. Jadi dia sahamnya sudah terdaftar di BEI, sehingga semua masyarakat secara luas itu bisa membeli saham-saham yang sudah terdaftar di BEI tersebut gitu, melalui pasar modal. Jadi kalian sebagai individu pun juga bisa gitu membeli saham perusahaan yang sudah go public ini. Nah, dikatakan sebagai pemilik perusahaan adalah, jadi misalkan kalian membeli saham PT Unilever gitu, PT Unilever. Nah, ketika kalian membeli saham PT Unilever, maka secara otomatis kalian itu sudah menjadi pemilik dari PT Unilever. Cuma memang porsinya adalah sebatas berapa persen kalian membeli sahamnya PT Unilever gitu. Kalau misalnya hanya 1%, berarti kepemilikan kalian, tanggung jawab kalian, hak dan kewajiban kalian juga hanya sebesar 1% atas PT Unilever tersebut gitu. Intinya gampangnya, ketika kalian ketika kalian membaca atau misalnya melihat ada perusahaan PT ABC TBK, belakangnya ada TBK-nya, maka dikatakan PT tersebut sudah terbuka, artinya sudah mendaftarkan diri mereka di Bursa Efek Indonesia. Itu yang TBK. Kemudian yang kedua adalah PT tertutup atau perseroan terbatas yang tertutup, di mana sahamnya itu tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Jadi sahamnya itu tidak didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. Jadi kepemilikan dari PT tertutup ini biasanya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya hanya untuk keluarganya, jadi kayak perusahaan keluarga atau misalnya teman, rekan dan sebagainya gitu. Tapi tidak diperjualbelikan. Jadi semua masyarakat itu tidak bisa membeli secara bebas gitu saham tersebut. Kemudian ada PT Kosong. PT Kosong ini merupakan perusahaan yang sudah mendapatkan izin sebagai PT atau sebagai perseroan terbatas, tapi mereka itu belum memiliki kegiatan usaha. Jadi masih belum menjalankan kegiatan usahanya, mungkin masih dalam proses, mungkin misalnya dalam masih mengumpulkan misalnya karyawannya dan sebagainya gitu. Intinya dia belum memiliki kegiatan usaha. Kemudian ada PT Domestik, ini sesuai dengan namanya, jadi dia merupakan PT yang berdiri di dalam negeri gitu dan menjalankan operasionalnya di dalam negeri, di mana PT tersebut harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri. Kemudian ada juga PT asing. PT asing ini perusahaan yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Termasuk juga misalnya ada perusahaan luar negeri yang mendirikan perusahaan di Indonesia, itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia gitu. Oke, kemudian kita lihat materi yang dari buku. Ini merupakan karakteristik perseroan terbatas. Ini ada di halaman 112. Jadi yang pertama adalah adanya pemisahan secara hukum. Jadi di sini pemisahan secara hukum itu maksudnya adalah
perusahaan dengan para pemiliknya itu merupakan ada pemisahan kekayaan di dalamnya gitu. Jadi kekayaan perusahaan ya sendiri, kekayaan si pemilik juga sendiri kan. Kalau misalnya kita melihat, misalnya ada perusahaan perseorangan ya, perseorangan itu kayak misalnya warung gitu ya, warung sekitar kita biasanya kekayaan pemilik itu akan bercampur dengan kekayaan warungnya. Jadi misalnya uang warung itu digunakan untuk belanja, untuk beli makan dan sebagainya. Nah kalau misalnya di PT itu biasanya ada pemisahan nih. Jadi nggak bisa tuh namanya si pemilik itu menggunakan aset-aset perusahaan dengan seenaknya untuk keperluan pribadi, itu nggak bisa karena ada pemisahan secara hukumnya. Nah misalkan kalian membeli sahamnya PT Unilever, taruhlah misalnya 100 juta gitu beli sahamnya. Nah kalian kan sudah menjadi pemilik ya, sudah menjadi pemegang saham PT Unilever atau bisa dikatakan sebagai pemilik saham PT Unilever. Tapi kalian ini nggak bisa nih semena-mena menggunakan asetnya Unilever gitu, karena memang perusahaan tersebut ada pemisahan kepemilikannya gitu, ada pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dan ada kekayaan pemegang saham. Seperti itu maksud dari kata pemisahan di sini. Kemudian yang kedua adalah kewajiban terbatas dari pemegang saham. Yang tadi sudah disebutkan bahwa memang hak dan kewajiban dari pemegang saham itu hanya sebatas dari persentase kepemilikannya. Kalau persentase kepemilikannya hanya kecil, misalnya di bawah 10%, maka hak dan kewajibannya pun juga tidak banyak, itu tidak bisa mengendalikan perusahaan, misalnya dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan sebagainya, itu tidak terlalu dilibatkan gitu, karena memang keterbatasan dari kepemilikan tersebut. Kemudian hak kepemilikan dapat dipindah tangankan karena memang saham ini sifatnya sama dengan obligasi ya, bisa dijual belikan di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika kalian terutama untuk yang terutama untuk yang sudah go public ya. Jadi memang dia bisa diperjualbelikan di pasar saham kepada masyarakat secara luas gitu. Jadi ketika kalian misalnya hari ini membeli saham, kemudian besoknya mau dijual lagi, itu bisa-bisa saja gitu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk memperoleh modal. Ini tadi sudah disinggung bahwa memang perusahaan itu memperoleh tambahan modal atau tambahan dana untuk kegiatan operasionalnya itu bisa salah satunya adalah dari saham. Kemudian umur yang tidak terbatas. Umur yang tidak terbatas di sini karena tadi kepemilikannya itu kan terbentuk dari saham-saham ya. Jadi walaupun misalnya pemegang sahamnya ada yang meninggal, perusahaan ini tetap berdiri gitu. Hanya sahamnya paling nanti akan dimiliki oleh orang lain. Atau misalnya keturunannya atau misalnya orang dijual ke Bursa Efek Indonesia dan dibeli oleh pihak lain dan seterusnya. Tapi intinya memang umur perusahaannya itu tidak terbatas, dalam hal ini adalah tidak dibatasi oleh umur pemiliknya. Kan kalau misalnya kita lihat perseorangan, misalnya perusahaan yang jangankan perseorangan ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, ketika misalnya orang tuanya meninggal gitu ya, itu bisa saja perusahaannya juga akan bangkrut atau misalnya bubar gitu karena tidak ada penerusnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen perseroan terbatas. Manajemen perseroan terbatas ini maksudnya adalah ada direksinya. Jadi si pemegang saham itu dia tidak menjalankan kegiatan operasional perusahaan, melainkan pemegang saham itu nanti akan memberikan wewenang kepada direksi untuk mengelola perusahaan. Makanya kalau kita berbicara mengenai PT, nanti akan muncul nih biasanya ada namanya teori agensi. Teori agensi itu ada teori teori yang menyebabkan adanya antara agen dan prinsipal. Jadi maksudnya si direksi ini yang menjalankan kegiatan perusahaan dan ada si prinsipal sebagai pemegang saham yang mana dia tidak tahu menahu gitu ya urusan pengelolaan perusahaan. Jadi dia hanya menanamkan modalnya, hanya memiliki modal, dan kegiatan operasional perusahaan itu dimiliki oleh si agen atau si direksi, di mana direksi ini nantinya makanya akan melaporkan laporan kinerjanya selama 1 tahun itu biasa dilaporkan ke pemegang saham dalam RUPS seperti itu. Oke, kemudian ada kelebihan dan kekurangan bentuk usaha perseroan. Yang pertama, kelebihannya adalah keberadaan yang terpisah secara hukum yang tadi ya, kekayaannya terpisah, jadi tidak bisa digunakan, kekayaan perusahaan itu tidak bisa digunakan seenaknya oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua, umur perusahaan yang panjang karena tidak dibatasi oleh umur pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh modal dalam jumlah besar. Ya, semakin banyak lembar saham yang dijual, semakin mahal harganya, maka semakin besar modal yang didapatkan. Kemudian kepemilikan mudah dipindahkan karena tadi dapat diperjualbelikan. Kemudian kewajiban yang terbatas, maksudnya kewajiban dari pemegang sahamnya. Artinya pemegang saham itu
kewajiban, hak dan kewajibannya itu sebatas dari kepemilikan mereka. Kemudian kekurangan dari PT yang pertama adalah pemilik terpisah dari manajemen, sehingga si pemilik atau si pemegang saham ini nggak tahu nih apakah manajemennya jujur, apakah manajemennya melakukan kecurangan dan sebagainya. Gitu. Makanya diperlukan adanya audit, biasanya di audit laporan keuangannya karena ingin melihat nih apakah ada kecurangan atau tidak dari pelaksanaan kegiatan operasional manajemen perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pajak ganda atas dividen, karena memang ketika membagikan dividen biasanya akan dikenakan pajak. Kemudian ada biaya regulasi. Biaya regulasi itu adalah misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan. Misalnya untuk perusahaan tambang itu harus mengeluarkan CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan sebagainya gitu. Itu kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendirikan perseroan di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan ingin membentuk ketika ada seseorang atau 2 orang atau lebih ingin membentuk sebuah perseroan, maka dia tuh harus memastikan dulu nih nama perseroan yang akan diajukan itu udah pasti gitu dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Kemudian setelah sudah fix nama-namanya, nama perusahaannya apa, si seluruh pendiri itu, si seluruh orang yang akan mendirikan perseroan itu harus menandatangani akta pendirian perusahaan di hadapan notaris. Jadi harus ada notarisnya. Kemudian notaris itu baru nanti akan memasukkan pendaftaran pendirian perusahaan itu ke kantor Kementerian Hukum dan HAM karena memang pendirian PT itu harus lapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di mana di dalam akte pendirian tersebut juga harus detail nih isinya, misalnya pemiliknya siapa aja, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, tanggal lahir, pekerjaan dan sebagainya. Itu harus detail di dalam akta pendirian. Kemudian selain itu juga harus ditentukan nih nama dari dewan direksi dan dewan komisaris yang ditunjuknya itu siapa. Kemudian selanjutnya juga harus harus disebutkan siapa nama para pemegang sahamnya gitu pada saat pendirian. Oke, kemudian di sini ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham itu maksudnya adalah kita tahu ya bahwa saham kan kalau misalnya di dalam laporan keuangan itu kan ada di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan ada pasiva. Aktiva itu terdiri dari aset, pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Di mana di dalam modal itu biasanya ada saham di bagian ekuitas ya, di bagian ekuitas itu ada saham dan ada laba ditahan. Dan saham di situ adalah yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian modal store, sumber utama dari modal store diperoleh dari penerbitan saham. Tadi saya katakan bahwa salah satu cara perusahaan untuk memperoleh tambahan modal itu bisa dengan menerbitkan saham atau bisa juga dengan menerbitkan obligasi. Oke. Kemudian karakteristik saham. Yang pertama, sebuah perseroan dapat memperoleh atau membeli kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan. Jadi, misalnya perusahaan A itu menerbitkan saham, kemudian itu bisa nih, kemudian sudah dibeli gitu oleh si Andri, misalnya Andri membeli saham PTA. Kemudian PTA ini ingin membeli kembali sahamnya Andri, itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sisa saham yang berada dalam kepemilikan para pemegang saham disebut saham beredar atau outstanding stock. Jadi saham yang dimiliki oleh pemegang saham disebut outstanding stock. Kemudian terdapat nilai nominal atau par value di dalam saham. Kemudian ada hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham. Oh ya, ini nilai nominal atau par value juga sama dengan obligasi ya. Jadi saham itu sebenarnya bentukannya hampir sama dengan obligasi. Cuma bedanya kalau saham itu kita memiliki kepemilikan di sisi ekuitas. Sedangkan kalau obligasi itu kita memiliki utang. Kita adanya di dalam utang, itu bagian utang. Nah, kenapa sih ada dua gitu? Jadi di sini seorang investor itu ketika akan menentukan ingin investasi di obligasi atau saham itu biasanya tergantung dari preferensi resiko yang dimiliki. Kalau misalnya ada seseorang yang menyukai resiko, jadi kan ada istilah ya bahwa high risk high return.
semakin besar resiko, maka semakin besar pengembalian. Ketika ada seorang investor yang memiliki preferensi resiko yang tinggi, maka dia bisa membeli saham. Kenapa? Karena pengembalian saham, yaitu berupa dividen ini jumlahnya nggak pasti ya. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, dan biasanya itu akan semakin besar juga dividen yang dibagikan gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya perusahaan itu labanya kecil, maka dividen yang dibagikan juga kemungkinan kecil. Atau bahkan kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian, maka si pemegang saham ini tidak akan mendapatkan dividen, karena perusahaan itu kalau dia rugi biasanya itu dia tidak membagikan dividen. Itu kalau misalnya, tapi kan maksudnya resikonya tinggi itu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia perusahaannya rugi tidak dapat dividen, tapi kalau misalnya perusahaannya lagi untung besar, maka akan mendapatkan pengembalian atau dividen yang besar. Sedangkan kalau misalnya investor yang pengennya aman-aman aja, maksudnya yang preferensi resikonya itu rendah, jadi dia akan membeli obligasi. Kenapa? Karena obligasi itu udah pasti. Pengembaliannya itu udah pasti, pendapatan bunganya itu udah pasti. Misalnya bunganya 12%, maka setiap tahun perusahaan itu akan mendapatkan pengembalian berupa pendapatan bunga sebesar 12%. Jadi aman gitu loh. Maksudnya mau perusahaan rugi, mau perusahaan untung, itu akan tetap mendapatkan pengembalian berupa bunga sebesar 12%. Bahkan ketika perusahaan dilikuidasi pun, biasanya utang atau obligasi ini yang akan dilunasi terlebih dahulu, baru sisanya akan dibagikan ke pemegang saham gitu. Jadi gitu ya, antara obligasi dan saham itu sebenarnya hampir sama-sama surat berharga, cuma bedanya yang satu di utang, yang satu di ekuitas. Oke, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis saham. Nah, di sini saham itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya common stock dan ada preferred stock. Kalau common stock itu merupakan saham biasa, di mana setiap lembar saham biasa itu memiliki hak yang setara. Sedangkan saham preferred itu adalah saham yang memiliki keistimewaan bagi pemegangnya. Salah satunya adalah memperoleh dividen terlebih dahulu. Jadi gampangnya yang membedakannya adalah saham biasa itu ya udah saham yang biasa gitu. Sedangkan kalau preferred itu ada plusnya. Jadi kalau misalnya mungkin dia VIP gitulah istilahnya. Jadi dia ada keistimewaan yang akan diberikan kepada pemiliknya. Misalnya dibagi dividen terlebih dahulu. Untuk lebih memahami perbedaan antara saham biasa dan saham preferred, ini kita lihat contoh soal yang ini ya. Ini saya langsung di Excel aja ya agar lebih mudah. Oke, ini jadi ada PT Cahaya Sakti. Jadi PT Cahaya Sakti itu memiliki 20.000 lembar. Ini saya sudah salin di sini ya. PT Cahaya Sakti memiliki saham preference 1%. Nanti 1% ini apa saya akan dijelaskan lebih lanjut. Intinya saham preference 1% sebanyak 20.000 lembar. Ini jumlah lembar ya. Lembar dengan nilai nominalnya adalah Rp100.000. Kemudian saham biasa sebesar 100.000 lembar dengan nilai nominal 50.000. Kemudian di informasi di soal disebutkan bahwa di tahun pertama perusahaan itu akan membagikan dividen sebesar 100 juta, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 80 juta. Oke. Nah, di sini berarti kita ketahui nih ya, untuk saham preferred nilai jumlah sahamnya itu berarti kita tinggal kalikan jumlah lembarnya dikalikan dengan nilai nominal dari saham tersebut. Kita kalikan, maka nilainya adalah 2 miliar. Kemudian yang saham biasa ini kita kalikan juga nih. 100.000 dikali dengan 100.000 lembar dikalikan dengan Rp50.000, maka nilainya adalah 5 miliar. Kemudian ini ya, ini kita akan membahas mengenai keistimewaan dari saham preferred. Yang pertama, jumlah saham yang dibagikan ini kita masukkan ke sini ya, yaitu tahun pertama 10 juta, tahun keduanya 25 juta, dan tahun ketiganya adalah 80 juta. Kemudian kita bisa ketahui nih, dividen untuk saham preferred ini kan dia 1%, berarti ini kita tinggal kalikan 0,01 dikalikan dengan jumlah sahamnya yang 2 miliar ini, jumlah biaya atau saham, bukan biaya, jumlah apa ya, jumlah nilai secara rupiahnya gitu, nilai dari saham preferred tersebut, yaitu 2 miliar. Maka dividennya adalah 20 juta.
Ya, dividennya 20 juta. Kemudian berarti di tahun pertama kan perusahaan hanya membagikan dividen sebesar 10 juta. Padahal dividen untuk saham preferred adalah 20 juta. Berarti pembagian dividen semua yang 10 juta ini kita bagikan semua untuk saham preferred. Sedangkan untuk saham biasa nggak ada. Karena saham biasa itu baru, jadi yang pertama dibagikan itu untuk saham preferred dulu, sisa dari saham preferred akan dibagikan kepada saham biasa. Karena tahun pertama hanya membagikan 10 juta dividennya, maka semuanya ini untuk saham preferred gitu, bahkan masih kurang sebenarnya. Tapi karena yang dibagikan 10 juta, maka 10 juta ini digunakan semua untuk saham preferred. Kemudian di tahun kedua itu, perusahaan membagikan dividennya naik nih menjadi 25 juta. Berarti untuk saham preferred 20 juta, sisanya sebesar 5 juta dibagikan untuk saham biasa. Dibagikan untuk pemegang saham biasa gitu. Kemudian di tahun ketiga, kita lihat ya, 20, jadi untuk saham preferred dividennya 20 juta, sisanya sebesar 60 juta dibagikan untuk saham biasa. Kenapa kalau dari sini kita bisa melihat ya di tahun ketiga bahwa saham biasa kok lebih untung gitu karena lebih besar nilainya. Tapi kita lihat 60 juta ini dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Maka kita harus hitung berapa pembagian dividen per satu lembar saham. Karena kan walaupun dia nilainya 60 juta, yang memiliki juga banyak. Jumlah lembar sahamnya kan lebih banyak dibandingkan saham preferred. Kita lihat ya, nah ini caranya tinggal dibagi untuk lembar dividen per lembar saham dari saham preferred, kita tinggal bagi berapa dividennya tahun pertama dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Oke. Kemudian untuk saham biasa itu 0 dibagi dengan 100.000, maka hasilnya 0. Kemudian di tahun kedua 20 juta dibagi dengan 20.000. Kemudian di tahun ketiga 20 juta dibagi dengan 20.000. Kemudian untuk saham biasa tahun kedua 5 juta dibagi dengan 100.000. Kemudian untuk tahun ketiga 60 juta dibagi dengan 60.000. Maka yang menjadi penentuan kita lihat di sini. Walaupun secara total itu di tahun ketiga lebih besar saham biasa, tapi kalau per lembar sahamnya kalian lihat saham preferred itu nilainya adalah Rp1.000 jadi per satu lembar saham preferred itu akan mendapatkan pengembalian berupa dividen sebesar Rp1.000. Sedangkan per satu lembar saham biasa akan mendapatkan dividen hanya Rp600. Itu salah satu keistimewaan dari saham preferred. Pun juga di sini nih yang tadi keistimewaan lainnya adalah dia mendapatkan pembagian terlebih dahulu. Misalnya dia perusahaan membagikan dividen 10 juta, maka dibagikan dulu untuk saham preferred, baru sisanya akan dibagikan untuk saham biasa. Gitu. Itu untuk keistimewaan saham preferred. Kemudian lanjut. Ini tadi jawabannya ya. Kemudian penerbitan saham. Yang pertama nih penerbitan saham ini langsung saja kita praktekkan menggunakan Excel. Ini di sini penerbitan saham. Oke, jadi diasumsikan ada sebuah perseroan memiliki modal dasar. Jadi modal dasar itu merupakan modal keseluruhan saham perusahaan gitu. Jadi saham yang nilai saham maksimal yang boleh dikeluarkan oleh sebuah perseroan itu dikatakan modal dasar. Kalau disebutkan bahwa modal dasarnya 10.000 lembar, jadi perusahaan ini hanya boleh menerbitkan sebanyak 10.000 lembar saham kayak gitu. Jadi ini nilai jumlah maksimalnya gitu, jumlah maksimal lembar saham yang boleh diterbitkan. Nah, di mana perusahaan itu modal dasarnya adalah modal dasar untuk saham preferred. Saham preferred itu 10.000 lembar, ini lembarnya ya. Kemudian nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 75.000. Kemudian saham biasa 100.000 lembarnya. Nilai nominalnya 15.000. Oke. Kemudian ini kan nilai ini maksimal ya. Jumlah saham maksimal yang bisa dikeluarkan oleh si perseroan tersebut. Kemudian di sini dikatakan bahwa sebagian atau separuh, berarti separuh itu kan 50% ya. Berarti 50%-nya
itu sudah ditempatkan atau sudah disetor. Jadi sudah gampangnya tuh sudah sudah dibeli gitulah si saham tersebut gitu. Nah, kalian diminta untuk menjurnal nih, jurnal pada saat penerbitan. Berarti kita hitung dulu berapa sih berapa saham preferen yang sudah di store dan berapa saham biasa yang sudah di store. Berarti kalau 50% kita kalikan 10.000 dikali dengan 0,5, kemudian untuk ini saham biasa ya, sorry ini saham preferen, sini aja, ini 50%-nya berarti 10.000 dikali 0,5, kemudian yang ini juga sama 100.000 dikali 0,5. Kemudian jurnal yang perlu dibuat pada saat penerbitan adalah ketika perusahaan menerbitkan saham, kemudian saham dibeli oleh pihak ketiga, maka perusahaan akan menerima penerimaan kas dong ya. Maka jurnalnya di debitnya adalah kas, di kreditnya adalah saham preferen dan saham biasa. Ingat ya, saham itu kan merupakan ekuitas. Ekuitas saldo normalnya ketika bertambah adanya di kredit. Maka di sini saham preferennya bertambah dan saham biasanya bertambah, maka kita masukkan di kredit. Nilainya adalah yang kasnya ini kita hitung yang preferennya dulu ya, karena ini kan udah diketahui nih, sudah diketahui persentasenya, tinggal kita kalikan agar lebih mudah gitu. Yaitu saham preferennya adalah 5.000 dikali dengan nilai nominalnya 75.000 rupiah. Kemudian untuk saham biasa juga sama nih, 50.000 lembar dikalikan dengan 15.000 rupiah. Oke, sehingga dari sini kita bisa ketahui berapa kas yang diterima oleh perusahaan, tinggal kalian jumlahkan 375 juta ditambah dengan 750 juta. Ini contoh soalnya juga ada di buku halaman 117. Oke, kemudian selanjutnya adalah, jadi ini ya jurnal penerbitan saham seperti ini. Kemudian kita lihat materi selanjutnya adalah penerbitan saham pada harga premium. Nah, jadi di sini maksudnya harga premium itu adalah ketika ada selisih antara nilai nominal saham dengan uang yang diterima oleh perusahaan. Jadi ketika uang yang diterima oleh perusahaan itu lebih besar dari nilai nominal saham yang diterbitkan, maka bisa dikatakan saham tersebut diterbitkan pada harga premium. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Sini ada PT Intan Berkilau. PT Intan Berkilau. PT Intan Berkilau menerbitkan 2.000 lembar saham. Jumlah lembarnya ya. Lembar sahamnya adalah 2.000. Kemudian nilai nominalnya adalah 37.500. Ini rupiah. Ini lembar. Oke. Kemudian uang modal, uang tunai yang diterima adalah 41.250. Ini rupiah. Jadi dari soal ini maksudnya adalah si PT Intan Berkilau itu menerbitkan lembar saham sebanyak 2.000 lembar dengan nilai nominal per satu lembarnya adalah 37.500. Kemudian ketika dia menerbitkan saham ini dengan harga 37.500, ternyata PT Intan Berkilau itu bisa menerima uang tunai sebesar 41.250 per satu lembar sahamnya. Berarti ada selisih kan ya antara ini dan ini nih, antara nilai nominal dengan uang yang diterima oleh perusahaan. Nah, sehingga jurnalnya kita bisa lihat. Jadi kita jurnalnya itu adalah kas di debitnya, kemudian di kreditnya adalah saham preferen. Kenapa saham preferen? Karena di sini dia bilang nih, lembar saham preferen yang diterbitkan adalah jumlah lembar saham preferen. Berarti di kreditnya saham preferen. Kemudian selisihnya kita masukkan ke akun baru. Akun barunya adalah namanya Agio saham preferen. Kalau yang diterbitkannya saham biasa, maka Agio saham biasa. Oke, ini di kredit.
Nah, berarti kasnya adalah sesuai dengan jumlah yang diterima oleh perusahaan, yaitu 41.250 dikalikan dengan 2.000 lembar saham. Kemudian di kreditnya adalah saham preferred kita kalikan sesuai dengan nilai nominalnya, yaitu 37.500 dikali dengan 2.000. Nah, selisihnya ini kalian tinggal kurangkan nih. 41.200 dikurangi dengan 37.500 dikali dengan 2.000 lembar. Atau bisa juga kalian tinggal kurangkan aja kasnya dikurangi dengan saham preferred, maka hasilnya akan sama. Oke. Kemudian kita lihat juga di bawahnya ada tuh. Jadi perusahaan itu selain memperoleh kas, perusahaan juga bisa untuk mendapatkan aset dia menerbitkan saham. Baik saham biasa maupun saham preferred tergantung saham yang diterbitkannya itu apa. Nah, kita contohkan bahwa seorang perseroan memperoleh tanah yang tidak dapat ditentukan nilai pasar wajarnya. Jadi ada tanah, dia nggak tahu nih harga tanah ini berapa. Pokoknya dia mau membeli tanah tersebut dengan menukarkan 10.000 lembar saham biasa. Berarti jumlah lembarnya adalah 10.000. Kemudian dengan nilai nominalnya sebesar 7.500. Kemudian nilai pasarnya, jadi nilai pasar sahamnya, nilai pasar dari saham adalah 9.000. Ini jadi intinya perusahaan itu ingin membeli tanah yang mana perusahaan itu nggak tahu nih tanahnya itu harganya berapa. Pokoknya perusahaan tuh maunya mengeluarkan saham sebanyak 10.000 dengan nilai nominal 7.500 untuk mendapatkan tanah tersebut. Nah, si saham perusahaan yang diterbitkan di harga 7.500 itu di pasaran bisa dijual di harga 9.000. Jadi harga pasaran dari saham tersebut adalah Rp9.000 per lembar. Nah, berarti jurnalnya adalah kita buat di debitnya itu adalah tanah. Kenapa tanah? Karena kan perusahaan ingin mendapatkan tanah ya, bukan kas gitu, bukan mendapatkan kas. Tanah, kemudian di kreditnya ada saham biasa dan ada agio saham biasa. Karena saham yang diterbitkan merupakan saham biasa. Jadi agio sahamnya adalah saham biasa, bukan saham preferred. Oke, kemudian jumlahnya adalah kita masukkan tanahnya itu sesuai kita pakai harga pasar. Kenapa? Karena kita nggak ketahui berapa harga tanah tersebut gitu. Makanya kita pakai harga pasar saham dikalikan dengan 10.000 lembar. Kemudian saham biasanya kita kalikan 7.500 dikali dengan 10.000 lembar. Kemudian ini selisihnya kita tinggal kurangkan 9.000 dikurangi dengan 7.500 dikali dengan 10.000 lembar. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah penerbitan saham pada nilai nominal. Ini lebih gampang ya, karena tidak ada selisih antara tidak ada agio saham gitu. Maka ya udah berapapun saham yang diterbitkan, maka kita tinggal jurnal aja. Di sini diasumsikan bahwa perusahaan itu menerbitkan 10.000 lembar saham. Oke. Dia ini dua-duanya saham biasa ya, menerbitkan jumlah lembar saham yaitu 10.000 dengan nilai nominal $30. Ini $30 ya. Dolar, yang ini lembar. Oke, berarti ini jurnalnya kita bisa buat nih. Jurnalnya karena tidak ada agio saham, tidak ada selisih, maka kita tinggal jurnalnya adalah kas pada saham biasa. Ini tinggal kita kalikan 10.000 dikali dengan $30. Maka $300.000. Kemudian yang kedua juga ada tuh di situ, bahwa perusahaan juga di tanggal berikutnya perusahaan menerbitkan jumlah lembar sahamnya itu 1.000. Kemudian harganya adalah $27. Berarti jurnalnya masih sama ya, kita tinggal copy dari sini. Oke, maka kasnya 27.000 karena 1.000 dikali dengan 27 dan saham biasanya 27.000 juga. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat penerbitan saham tanpa nilai nominal. Nah, di sini kita contohkan
bahwa perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa. Ini kita bisa tulis ya. Jumlah lembar itu 10.000 lembar biasa. Kemudian gak ada nilai nominalnya nih, tapi ada state value-nya atau nilai tertera pada sahamnya. Yaitu 18,75 dolar. Oke, kemudian perusahaan ini uang yang didapatkan, uang yang didapat adalah 30 dolar. Jadi perusahaan menerbitkan saham dengan jumlah sebanyak 10.000 lembar dengan state value-nya adalah 18,75 dan uang yang untuk mendapatkan uang sebesar 30 dolar per lembarnya. Berarti jurnalnya adalah tinggal kita buat kas biasa ya, kemudian saham biasa, dan ada agio saham biasa. Oke, ini dikredit saham biasa dan agio saham biasanya. Kemudian kasnya ini sesuai dengan uang yang didapat, yaitu 10.000 lembar dikali dengan 30 dolar. Saham biasanya tinggal 10.000 dikali dengan 18,75. Kemudian di sini agio sahamnya tinggal kalian kurangkan 30 dikurangi dengan 18,75 dolar dikali dengan 10.000 lembar. Oke, jurnalnya ini. Kemudian selanjutnya masih ada lanjutannya nih, bahwa pada hari berikutnya perusahaan juga menerbitkan saham tambahan, yaitu untuk mendapatkan modal tunai seharga 27 dolar. Berarti ini kita bisa kopas dari sini. Ini 27. Oke, berarti jurnalnya juga sama. Oke, jadi gitu ya. Oke, yang di sini di PPT ini kurang 0,1 ya, harusnya 1000 dikalikan dengan, ini kan 1000 dikali dengan 18,75 harusnya adalah 1000 dikali dengan 27 dolar harusnya adalah 270.000, dan untuk saham biasanya adalah 1000 dikali dengan 18,75 harusnya 187.500. Agio sahamnya harusnya 27 dikurangin 18,75 dikali dengan 10.000. Jadi 82.500. Jadi yang di buku kalian yang di halaman 118 yang di tabel kedua yang di tengah-tengah itu bisa diganti, yang kasnya harusnya 270.000, saham biasanya 187.500 dan agio sahamnya adalah 8.250. Oke. Kemudian selanjutnya ini sama juga ya. Contoh soalnya tadi boleh kita kerjakan. Jadi di tanggal yang pertama itu kita tulis dulu soalnya. Tanggal 11 Maret perusahaan menerbitkan jumlah lembarnya adalah 11.250 lembar. Sahamnya adalah biasa. Oke. Dengan harganya dia nggak ada nilai nominal tapi harganya diketahui di situ 22.500 ini rupiah. Kemudian tanggal 7 April perusahaan itu 7 April perusahaan menerbitkan lembar 750 lembar preferen 4%, kemudian dengan nilai nominal 30.000
Ini 30.000 rupiah. Kemudian tanggal 2 Mei perusahaan itu menerbitkan 11.250 lembar preferred 4%. Oke, kemudian dengan nilai nominal 30.000 seharga dengan harganya 31.500. Oke, selanjutnya kita jurnal satu persatu ya. Yang diminta adalah jurnalnya. Berarti jurnal yang pertama tanggal 11 Maret. Ya, 11 Maret itu berarti jurnalnya kas pada saham, karena dia saham biasa berarti saham biasa. Oke, ini saham biasa. Saham biasanya dikredit. Oke, kasnya itu tinggal kita kalikan karena dia hanya ada satu harga, berarti tinggal kita kalikan nih. Dikali dengan 22.500. Yang ini juga sama. Ini yang 22.500 per lembar kan ya. Oke. Kemudian yang tanggal berikutnya adalah tanggal 7 April. 7 April. Jurnalnya ini kan dia menerbitkan saham dengan nilai nominal sekian. Oke, berarti sama kas pada saham preferred. Ini saham preferrednya dikredit. Nilainya adalah tinggal kita kalikan 750 dikali dengan 30.000. Yang ini juga sama. Kemudian selanjutnya tanggal 2 Mei. 2 Mei ini dia menerbitkan 11.250, nilai nominalnya 30.000 tapi harganya adalah 31.500. Berarti yang ada selisih nih, karena ada dua harga di sini, maka akan ada agio saham. Nah, jurnalnya adalah kas. Dia saham preferred berarti saham preferred dan agio saham preferred. Oke, kemudian ini posisinya di kredit. Nah, kasnya adalah tinggal kita kalikan. 11.000 dikali dengan 31.500, kemudian saham preferrednya sesuai dengan nilai nominal dikali dengan 30.000. Kemudian ini tinggal kita selisihkan agio sahamnya. Dikurangi dengan 30.000 dikali dengan 11.250. Oke, kita lihat hasilnya sama ya. Oke, nah ini kalau di X ini kan sama ya, 253, 125, 22.500. Kemudian di buku itu agio saham preferrednya adalah 17.437. Sedangkan kalau kita hitung 16.875, coba kita ini balance ya. Tambah 17.437. Nah, berarti yang di buku kalian di halaman yang ada di halaman 119 itu bisa diganti ya. Harusnya 16.875. Karena kan kalau misalnya agio saham itu kan kita lihat selisihnya ya. Berarti kita selisihkan 31.500 dikurangi dengan 30.000, maka hasilnya 1.500 dikalikan dengan 1.500 dikali dengan 11.250. Harusnya 16.875. Jadi bisa dirubah yang ada di buku halaman 119, jurnal yang paling atas, tanggal 21 Mei. Ini 21 Mei ya. Tanggal 21 Mei, untuk agio saham preferrednya nilainya adalah 16.875, bukan 17.437.500. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian. Untuk yang bagian dividen tunai nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya di video lanjutannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.